diskusi. Kita mulai ya. Bu Nina, silakan Bu Nina. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera buat sahabat pulpen yang hadir pada hari ini, dimanapun berada, karena saya yakin ini ada beberapa kota ya yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya, kehadiran sahabat-sahabat semua. Di sini kita akan sama-sama berdiskusi, bukan saling bukan saling pintar, tapi kita saling menggali ilmu ya Bang ya. Kita sama-sama berdiskusi, teman-teman. Mungkin pernah membaca salah satu tulisan yang memang tidak mengalami sunting sehingga tampaknya tidak enak dibaca, baik dari segi kosakata, dari segi struktur dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita pada hari ini kita mencermati, kita mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh editor kita nih. Selintas saya akan membacakan siapa yang akan memberikan narasumber. Beliau sangat berpengalaman di bagian editing. Nama beliau adalah Anissa Mujamil. Ibu Anissa atau Mbak nih saya panggil? Mbak saja ya? Ya Mbak Boleh, Anissa Mbak, biar Mujamil. muda. Karena saya lebih tua kayaknya Mbak. Ya. Beliau ibu rumah tangga dengan 4 anak yang bekerja sebagai freelance editor dengan 4 anak. Alhamdulillah Mbak masih bisa berkegiatan ya. Kemudian beliau itu memiliki karya yang cukup banyak. Yang pertama adalah menulis 60 antologi bersama dengan teman-teman dengan berbagai tema. Kemudian buku solonya Jemuran Putus yang telah terbit tahun 2022. Ini yang lebih menariknya lagi, beliau menjadi freelance editor di penerbit Semi Mayor. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga di luar itu ya Bang ya. Siapa tahu kita bisa punya kesempatan di bagaimana sih perbedaan nanti antara indie dan mayornya gitu ya Bang ya, di lain kesempatan. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa dulu. Membaca doa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah sahabat-sahabat pulpen, mungkin yang baru hadir atau yang baru mengenal pulpen, ingin mengetahui apa sih pulpen itu. Saya kadang-kadang juga lupa, pulpen itu dikira pena gitu ya. Pulpen itu singkatan dari perkumpulan pencinta cerpen dari para penulis cerpen yang ada di Kompasiana. Alhamdulillah di sini sudah hadir foundernya, pendirinya, ya Bang Edward. Mudah-mudahan kita bisa mencari ilmu pada sore ini dari narasumber maupun dari hasil diskusi kita. Sebelumnya teman-teman, marilah kita mendoakan mamanya Bang Edward juga yang sekarang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, segera disembuhkan begitu ya Bang ya. Baik, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sebelum nanti kita menyimak paparan tentang Swasunting dari Mbak Anissa, izinkan saya untuk membacakan satu pantun dulu nih, sempat saya coret-coret. Mbak Iven memakai anting. Cakepnya mana dong? Cakep. Ya, cakep. Anting dibeli dari Filipina. Artinya? Mari kita belajar Swasunting agar tulisan kita jadi bermakna. Nah, itu dia. Baiklah, tidak berpanjang kata, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Mari kita amati, mari kita catat kalau perlu, supaya kita nanti bisa mempraktikkan pada tulisan-tulisan kita. Marilah kita dengarkan, mangga Mbak Anissa, saya serahkan waktunya kepada Mbak Anissa. Ya, terima kasih Bu Nina perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.
hari ini adalah perdana saya berbicara di sebuah momen yang menurut saya memiliki kesan berbeda dari rutinitas saya yang biasanya cuma coret-coret naskah di belakang layar, anteng di sudut kamar gitu. Ini harus berhadapan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa. Jadi mohon maaf kalau ketika di tengah-tengah pembicaraan saya agak-agak gemeter suaranya. Kali ini saya tidak akan memberikan materi, jadi anggap aja saya ini sebagai mahasiswa yang lagi setor skripsi ke para ibu-ibu, bapak-bapak pembelajar, ya. Jadi nanti boleh dicoret-coret kalau ada penjelasan saya yang salah. Jadi ibaratnya saya tuh lagi sidang skripsi ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, jadi jangan anggap saya pemateri karena ilmu editing saya hanya baru seujung sayap nyamuk. Jadi sebenarnya saya itu cuma hobi nulis sejak tahun 1995 dari kecil sampai akhirnya tahun 2018 tiba-tiba saya ditodong jadi editor. Padahal waktu itu saya melamarnya sebagai kontributor. Jadi dari pengalaman itulah saya tiba-tiba yang harus, gimana nih ya belajarnya gitu. Ternyata dari situ saya akhirnya belajar tentang ilmu editing. Nah, selama saya berkecimpung di dunia literasi, kayak teman-teman pasti tahu yang namanya Rumah Lingkar Pena, terus Rumah Dunia. Itu yang saya dapatkan hanya motivasi menulis. Ayo menulis, ayo menulis. Memang nggak salah. Tapi jadinya selama ini yang saya tahu, yang penting nulis, yang penting berkarya, yang penting berimajinasi, yang penting ngarang. Tanpa saya, halo, ini nggak ya? Tanpa saya ketahui sebenarnya gimana sih cara nulis yang baik dan benar. Akhirnya dari situ akhirnya ketika saya dihadapkan suatu penerbit, tiba-tiba tulisan saya dicoret-coret semua. Ini salah, ini salah. Kan yang penting menulis, yang penting ngarang, yang penting berkarya, yang penting saya banyak menelurkan karya. Gitu. Nah, dari situ saya amati kelahiran penulis itu kan semakin hari dari tahun ke tahun tuh semakin bertumbuh, tapi tidak seiring dengan kelahiran penyuntik naskah tersebut. Nah, akhirnya saya yang tadinya bilang sastra itu bebas berekspresi, bebas menuliskan apa saja, tapi saya lupa bahwa ada kaidah-kaidah yang harus saya taati. Itu kayak kayak tata baku, tata bahasa gitu. Jadi sejak itu saya berpikir iya ya, penulis itu juga harus tahu gitu sedikitnya ilmu tata bahasa, setidaknya di dasar, kayak tahu gimana menempatkan kata baku dan kata non baku, tahu bagaimana menempatkan ragam tulisan dan ragam tulisan gitu. Sebentar, saya ini dulu, tarik nafas dulu. Nah, akhirnya misalkan kayak ragam lisan dan ragam tulisan itu kan berbeda ya, Ibu. Jadi misalkan gini, dia udah ditulis lama. Nah, kalau ragam lisan kan punya intonasi, jadi tanpa menjelaskan pun lawan bicara tahu, yang ditulis itu orangnya, yang lama, bukan toiletnya. Coba kalau di ragam tulisan, dia sudah di toilet lama, yang lama ini toiletnya atau orangnya. Nah, itulah makanya kita perlu tahu sedikitnya ejaan tata bahasa itu. Kayak makanya kan ketika kita diskusi via chat itu kebanyakan salah paham. Yang harusnya kita menyelesaikan masalah selesai, malah kadang-kadang memunculkan konflik. Kayak misalkan di sini mati listrik, terus lawan bicara bilang, iya sama, aku juga mati. Itu kan sering ya diskusi-diskusi seperti itu. Padahal yang mati listriknya, bukan orangnya. Iya sama, aku juga mati. Nah, akhirnya ya karena itu sebagai penulis, saya sadar banget bahwa saya harus benar-benar mempelajari apa itu kaidah penulisan. Pembukanya panjang banget ya Bapak-Bapak. Nah, untuk nulis waktu
karena ini temanya adalah swasunting, jadi mungkin saya hanya menjelaskan bagaimana langkah-langkah swasunting, bukan teknisnya. Karena kalau membicarakan soal teknis, apalagi ejaan, itu luas sekali, ada ejaan kata bahasa baku, ada ungkapan idiomatik, ada kata turunan dan sebagainya. Jadi saya untuk saat ini menjelaskan bagaimana tahapan swasunting bagi penulis. Ya, satunya, saya tarik nafas dulu. Yang pertama, saya biasanya saya gabung sepertinya tes, tulis, endapkan, sunting. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak udah tahu banget ya kalau ini. Ya, jadi jangan menulis sambil mengedit. Tulis dulu sesuai dengan apa yang ada di kepala. Akan bagus lagi kalau ada kerangka. Cuma kalau ada nggak sih teman-teman yang nulis cerpen pakai kerangka? Kayaknya jarang ya. Kalau saya sendiri sih, jangankan nulis cerpen, kadang-kadang novel tuh suka malas pakai kerangka. Padahal itu kerangka itu adalah hal wajib, terutama untuk novel atau karya tulis yang panjang itu, untuk sebagai cetak biru bagi para editor untuk memeriksa hubungan antar alur itu sendiri. Nah, terus jadi kalau nulis tuh jangan sambilnya ditulis aja apa yang ada di kepala, keluarin. Nanti setelah itu baru endapkan. Kalau cerpen mungkin nggak bisa sampai berhari-hari ya, karena kan itu pendek. Jadi maaf ya backgroundnya ini. Ya paling 1 hari diendapkan. Kenapa harus diendapkan? Karena ketika kita menulis, setelah menulis itu kan udah banyak menuangkan isi pikiran, nanti pandangan kita sudah nggak objektif lagi. Kalau misalkan diendapkan, ketika kita mengambil waktu istirahat sampai, imajinasi kita bersifat netral, sehingga saat membaca kita bisa menempatkan sudut pandang berbeda. Gitu. Terus baru kita menyunting naskah. Posisikan diri kita jangan sebagai penulisnya, tapi sebagai pembaca. Anggap aja kita editor yang memeriksa naskah. Nah, apa itu swasunting? Ini saya sambil ngawasin depan, basic banget, maaf ya. Nah, swasunting itu memperbaiki naskah secara mandiri supaya lebih baik, agar tulisan kita tuh enak dibaca. Gitu. Jadi filosofinya adalah kita punya pesan gimana caranya supaya kita bisa mengomunikasikan ide atau gagasan secara jelas supaya pesan itu tersampaikan. Jadi bukan kayak ibu-ibu nih, misalkan dari kita A sampai mana B, tiba-tiba nanti akhirnya salah pengertian gitu, biasanya seperti itu. Nah, terus lalu jadi kalau setelah kita diendapkan, lalu setelah diendapkan kita baca pertama. Supaya apa? Untuk kita tahu, kita bisa ambil kesimpulan apa yang ingin disampaikan. Gitu. Lanjutnya saya nggak ngeliat slide-nya mana ya? Oh ya. Nah, setelah saya kecepatan nih nyampainya. Nah, kalau untuk aspek yang disunting, biasanya editor itu menyunting mekanis, bahasa, isi. Tapi kalau untuk penulis, cukup mekanis sama bahasa aja. Isi biasanya dilakukan editor. Kayak semacam data dan fakta gitu kan ya. Saya sambil nyontek. Kalau editor kan nggak hanya menyunting ejaan dan tata bahasa, tetapi menyunting kelegalan naskah, logika cerita, lalu apa yang dilakukan penulis untuk menyunting naskah mereka. Yang pertama adalah diksi. Nah, dalam diksi ada yang namanya nilai rasa. Nah, nilai rasa itu diperlukan
terutama dalam penulisan karya, baik itu fiksi ataupun non-fiksi. Biasanya dalam penulisan cerpen tuh penulis yang lihai bermain kata paham kapan menempatkan diksi. Misalkan kayak kapan harus menempatkan kata bini atau istri, kapan harus menggunakan kata buruh atau pegawai, gitu. Semua itu punya nilai rasa. Seperti judul cerpen yang Bau Neraka, itu nulisnya siapa ya, saya lupa. Nah, alih-alih menggunakan kata aroma, penulis memilih diksi bau sebagai judul. Kenapa? Yaitu pilihan penulisnya nggak berhak edit, gitu, nggak berhak menyenting mengubah sebagai aroma neraka, nggak boleh. Karena penulis sengaja menulis diksi tersebut, karena dia punya nilai rasa yang sesuai dengan tema cerpen tersebut. Kayak ada judul kalau nggak salah packing ya, packing apa ya kalau nggak salah judulnya tuh, kenapa tidak pakai kata pengemasan. Nah itu editor nggak boleh nyunting judul tersebut karena itu pilihan penulis memakai kata packing. Lalu ada lagi kata cenderamata, harusnya kan cenderamatanya digabung ya, tapi judul itu cenderamata dipisah. Nah, editor juga nggak boleh nyunting, makanya penulis itu harus benar-benar tahu sebenarnya kata apa sih yang tepat digunakan. Kalau memang dia punya alasan menggunakan kata tersebut, ya itu bisa diterima karena memang yang namanya karya fiksi memang bersifat bebas. Bebasnya seperti itu, bebas yang tetap memiliki kaidah, bebas yang tetap ada di jalur jalur tata bahasa itu tadi. Aduh, kacau nih ngomongnya. Nah, selain nilai rasa, kita juga harus perhatikan kata baku. Bisa kayak sekedar, merubah, resiko, antri gitu kan. Itu kalau saya biasanya di replace all dulu, diubah. Tapi kalau untuk cerpen, kadang-kadang saya ragu ini perlu diubah apa enggak. Tergantung. Kalau itu yang saya bilang, jika itu terdapat pada judul, itu saya nggak ubah. Tapi jika itu terdapat pada isi, itu saya ubah tergantung konteks naskahnya. Tentu saja kalau kata merubah, pasti diubah dong. Nggak mungkin ditulis saya nggak ubah. Ini saya sengaja nulis merubah. Tetap aja kata merubah salah, meskipun dia beralasan bahwa cerpen punya lisensi Pulitiká. Perlu diketahui bahwa punya lisensi Pulitiká. Gitu. Terus slide selanjutnya, mana sih tadi ininya? Ini masih di filosofi naskah ya, saya kecepatan nggak sih, Bang? Nah, terus yang ketiga tentang sebenarnya saya nggak sesuai ini ya, nggak sesuai slide ya, maaf ya. Nah, kalau cerpen, apakah memerlukan kata baku? Bisa juga tidak, bisa juga iya. Seperti yang saya bilang tadi, saya bisa mengubah kata baku tersebut, kata non baku yang digunakan menjadi kata baku atau tidak. Jadi kayak judul itu tadi, saya nggak boleh mengubahnya karena itu sudah pilihan penulis. Kecuali kalau penulis memang saya konfirmasi nih, Mbak, ini kenapa pakai kata packing? Apa nggak pakai kata pengemasan? Nah, kalau penulis punya alasan, itu bisa diterima, ya udah, editor nggak akan mengubahnya. Yang pasti, editor nggak bisa semena-mena untuk mengubah. Gitu. Terus, nah, karena cerpen itu nggak punya lisensi Pulitiká, tapi kalau untuk judul kayak contoh ya, ada kaidah tulisan yang mengatakan bahwa tidak boleh mencantumkan angka di awal kalimat, gitu ya. Tapi pada judul boleh, seperti 200 trik penerbitan atau 9 cara memoles karya. Nah, untuk judul boleh saja dilakukan. Begitupun dengan penulisan kata hubung. Ada yang memang sengaja menulis kata hubung dannya pakai huruf kapital.
Ini saya sengaja Mbak pakai huruf kapital di kata dan. Kenapa? Gitu. Nah, kan dia punya alasan bahwa itu ada makna. Dana itu bukan sekedar kata hubung, tapi sesuatu yang berbeda. Gitu. Kalau memang dari penerbit itu diterima, oke, bisa lolos. Tapi kalau misalkan, oh nggak bisa, kan ada penerbit yang kaku ya dalam menempatkan kata baku, ditolak. Nah, Anda harus mengubahnya ini. Bahwa kata hubung pada judul ditulis huruf kecil. Gitu. Nah, seperti kata tadi, cenderamata dipisah, harusnya kan digabung. Gitu. Nah, itu perlu konfirmasi ke penulis, apa sengaja menulis seperti ini karena ada makna tersembunyi atau memang belum tahu kalau kata bakunya adalah cindramata. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Maaf ya kalau ribet. Ya, bisa bisa lanjut aja dulu ya. Nanti pertanyaannya kita tampung nanti setelah Iya, ya. Mbak memaparkan ya, Mbak. Nah, selain menyunting, kalau ejaan itu ada menyunting kalau ejaan itu ada kita udah sampai di ini ya, menyunting bentuk, menyunting kata ya. Nah, di sini ada menyunting diksi pilihan kata. Dalam cerpen itu kita bebas aja kalau mau menggunakan kata-kata yang kira-kira ekstrim gitu, kayak bini atau istri gitu, buruh atau karyawan, wafat atau mati. Kayak kan ada tuh yang cerpen yang menggunakan kata mati untuk manusia daripada kata wafat. Ya. Itu tapi kalau untuk tulisan-tulisan yang formal sebaiknya menggunakan kata baku. Kalau cerpen memang banyak kode etik yang harus dipatuhi editor, bahwa nggak semuanya kalau tulisan cerpen itu harus diedit. Jadi ya terserah penulisnya. Yang penting konfirmasi kalau ini boleh nggak nih saya edit? Apa memang seperti ini pilihan katanya? Nah, penulis editor itu hanya mengedit kalimat yang kepanjangan atau paragraf yang koheren, yang tumpang tindih. Gitu. Terus seperti, nah ini menyunting kata tentang ada yang udah tahu lama nggak kalau haru biru itu kayak mengharu biru, kalau makna yang keliru itu haru, tukas, misalkan kayak ada dialog teks, tukas dia, tukasnya gitu. Padahal kalau tukas tuh makna sebenarnya adalah menuduh. Terus seperti kata neladan, kita sebaiknya meneladani bapak dan ibu guru kita. Padahal kalau meneladani itu artinya memberi contoh. Iya. Nah, kalau mencontoh itu meneladan. Nah, itu banyak ditemukan kesalahan seperti itu. Terus yang kedua, kesalahan penggunaan. Kayak ada, misalkan aku menikah di bulan Januari. Harusnya kalau bulan itu kan bisa mengacu kata tempat, bisa mengacu waktu. Nah, kalau untuk waktu berarti pada bulan Januari, bukan di bulan. Aku menikah di bulan. Nah, terus juga untuk perbandingan. Gunung Semeru lebih tinggi daripada Gunung Bromo. Banyakan Gunung Semeru lebih tinggi dari Gunung Bromo. Nah, itu kesalahan penggunaan yang harus diperbaiki. Untuk lewah kayak melangkahkan kaki, padahal bisa juga melangkah. Tenggat waktu bisa diringkas jadi tenggat. Menyatakan pendapat bisa diringkas jadi berpendapat. Luar biasa sempurna bisa diringkas jadi sempurna, dan sebagainya. Gitu. Kemudian kata turunan juga kayak pecinta, aku pecinta buku. Padahal kan kalau pecinta tuh artinya kan orang yang bercinta. Jadi yang benar tuh pencinta, orang yang suka akan. Nah, seperti pembelajar. Nah, bapak-bapak ini pembelajar, bapak-bapak ibu-ibu nih, saya pembelajar. Gitu. Makanya tadi saya bilang bapak-bapak ibu-ibu pembelajar. Nah, pembelajar tuh orang yang mengajarkan, dosen, guru, mentor.
Nah, saya pembelajar. Seperti itu. Kemudian menyunting kata turunan, kayak pemukiman, permukiman, pendarahan. Dia mengalami pendarahan. Padahal yang dimaksud adalah perdarahan. Kalau pendarahan itu proses mengalirkan darah, kayak transfusi darah. Seperti itu. Nah, ejaan ini yang banyak, yang luas sekali pembahasannya, dan kita harus membedah 5 buku seri penyuluhan di Badan Bahasa. Ejaan, tata bahasa baku, PUPI, itu PUPI apa ya singkatannya. Jadi teman-teman tuh bisa mengakses buku-buku tersebut di web Badan Bahasa dan bisa di-download. Itu lengkap banget, apalagi yang tata bahasa baku bahasa Indonesia. Itu lengkap, mulai dari ejaan, kata turunan, ungkapan, segala macam ada di situ. Jadi kalau dibahas di sini sepertinya panjang sekali. Kalau mau linknya nanti saya sematkan di itu ya, di grup ya. Link download bukunya. Iya. Nah, ini ejaan tentang kata baku, huruf kapital, huruf miring, penulisan kata. Kemudian, nah, menyunting kalimat dan paragraf ini yang kebanyakan saya perbaiki di penulisan cerpen yang sedang saya garap dari cerpen-cerpen teman-teman nih. Jadi kayak kalimat itu yang kan seperti memainkan panjang pendek kalimat. Nah, banyak kalimat-kalimat kesannya seperti menambah jumlah kata. Padahal bisa diringkas. Untuk untuk kalimat efektif sudah dipelajari sama Bu Guru kemarin ya, Bu Nunik kalau nggak salah. Terus penulisan paragraf juga ada yang paragraf itu panjang sekali dan itu perlu dicurigai editor bahwa paragraf tersebut memiliki paragraf yang tumpang tindih. Harusnya satu paragraf itu bisa dijadikan tiga paragraf. Nah, kalau satu paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok dan penjelas. Jadi sebaiknya penulis yang menyunting tulisannya harus peka terhadap nilai besar. Gitu. Kemudian, menyunting karya cerpen. Sebenarnya menyunting karya cerpen ini paling gampang karena sifatnya tidak terlalu baku terhadap kaidah penulisan ejaan EYD. Jadi yang diperiksa tuh hanya sekedar tokoh dan penokohannya, seperti ciri-ciri tokoh. Itu kemarin beberapa cerpen saya tidak menemukan ciri-ciri tokoh. Jadi saya pengen harus konfirmasi ini tokoh tidak tidak teridentifikasi jelas seperti apa. Gitu. Tapi mungkin ada beberapa cerpen yang memang misterius, ya kan ya, Bang Horas ya? Iya. Tokohnya itu misterius, nggak sengaja tidak disebutkan sampai di akhir cerpen gitu. Memang susahnya menyunting karya cerpen seperti itu. Bahkan saya sendiri mengulik penyuntingan cerpen itu luas sekali, perlu satu sesi. Gitu. Terus dari sudut pandang juga kadang-kadang sudut pandang ada yang bocor, kayak aku, kau. Nah, ada sudut pandang tuh ada pop 1, pop 2. Kalau cerpen itu paling enak pakai sudut pandang tuh 3 ya, Bang Horas ya? Ya nggak, Bang Horas? Saya nanya nih. Pengarangnya sih, Mbak. Ya, terus latar itu tempat. Ya, meskipun yang tempatnya itu imajinatif, tapi kita juga harus riset juga tempat tersebut kira-kira masuk akal apa enggak gitu. Kemudian alurnya, gitu. Alurnya ini ada benang merahnya enggak antara pendahuluan sampai penutup. Nah, bahasa fiksi enaknya nyunting cerpen itu enggak terlalu berpatokan sama kata baku seperti yang saya bilang. Jadi kata bila tidak harus diubah menjadi jika, karena jika diubah kemungkinan cerpen akan kehilangan rasa. Tadi saya kayaknya ada kesalahan deh, maaf ya. Yang kata ejaan di mana ketuker. Jadi harusnya yang benar itu di spasi mana. Tadi mana ya? Saya salah di
di slide apa ya Bang? Lupa. Nah, ini. Emang nggak ada ya? Ini nih penulisan kata. Jadi di mana. Jadi yang harusnya tuh yang tepatnya itu di spasi mana, bukan bukan itu kan saya ketukar deh itu. Maaf ya. Iya. Eh, ini kayaknya ada coretan berarti ya ininya hasil skripsinya. Ada coretan. Nah, sekarang 9 langkah memoles karya. Mainkan panjang pendek kalimat. Nah, ini sebenarnya harus paham struktur kalimat ya. Terus ubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Ini beberapa cerpen kayak pakai kalimat pasif yang kadang-kadang apa namanya lebih enak memang pakai kalimat aktif karena kalimat aktif itu membuat cerpen jadi lebih hidup. Gitu. Nah, terus jika memungkinkan menghapus sebuah kata, jangan ragu menghapusnya. Terus hindari menggunakan kata atau istilah yang tidak dipahami. Ini kalau tadinya saya pengen bedah satu cerpen yang kira-kira ini cerpen ini bagus banget untuk dikulik di forum gitu. Tapi ada beberapa kata yang ini kok istilahnya kurang dipahami. Jadi harus pakai catatan kaki seperti yang sudah dibahas sama Bu Nina waktu itu. Terus keterkaitan antar paragraf. Lalu seperti saya bilang tadi, benang merah antara paragraf pembuka dan menutup. Nah, hindari kata sifat. Kata sifat itu misalkan dia marah. Kan bisa apa namanya dijabarkan matanya merah, tahangnya menegang gitu. Seperti itu. Nah, berdayakan tanda baca. Nah, itu beberapa cerpen yang saya lihat memang kadang-kadang lupa sama tanda koma. Lalu berkawanlah dengan kamus dan data pendukung yang mempelajari kaidah bahasa. Sepertinya itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf, silakan di sidang cara penyampaiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang jelas menyampaikan. Sepertinya tadi tidak berurutan. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, dan atas kesempatannya. Terima kasih Bang Ras. Ya, terima kasih Mbak Anissa sudah memaparkan tentang swasembada ini dengan sangat jelas. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, kalau swasembada itu adalah proses memperbaiki karya oleh kita sendiri sebelum nanti sampai kepada editor. Adapun dasar-dasar dari swasembada adalah kita harus memahami tentu saja kaidah kebahasaan ya Mbak ya. Kemudian termasuk juga ejaan. Kalau kita khusus untuk cerpen, kita juga harus memahami bagaimana unsur-unsur intrinsik, kemudian bagaimana kita bisa memoles karya, dan bahasa-bahasa fiksi yang diambil oleh kita sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Mungkin itu sahabat-sahabat pulpen semua. Silakan pada kesempatan kali ini saya membuka jika ada Bapak dan Ibu ingin bertanya, ini kaitannya dengan swastunting. Saya pikir memang untuk swastunting sendiri layaknya kita belajar atau kuliah bahasa Indonesia. Karena pasti kaitannya dengan struktur kalimat, dengan ejaan, dengan tanda baca dan sebagainya. Maka silakan barangkali ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh langsung. Izin Bu Nina. Ya, mangga. Silakan, Bang. Selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bang. Dengar, Bang. Ya, siap. Terima kasih ya Mbak Anissa sudah berkenan untuk membagikan pengalamannya. Jadi memang saya pribadi suka mendengar orang-orang yang alangkah lebih baik memang praktisi atau berpengalaman. Jadi kalau orang-orang yang berteori itu ya banyak gitu, tetapi yang mengalami langsung, yang mengerjakan bagaimana membetulkan kalimat sesuai ejaan, diksi dan sebagainya, ya itu lebih mengena mendapat ke saya gitu. Jadi orang yang langsung berpraktik. Mbak Anissa, izin saya tanya ini pengalaman saya membaca
cerpen-cerpen, terutama cerpen-cerpen yang di Kompas, itu saya selalu menemukan ya, kalau kita bilang di jurnal itu adalah abstrak, kan? Abstrak itu dia seperti mengulang satu paragraf penuh di bagian depan cerpen. Nah, itulah yang kayaknya mau ditonjolkan sebagai kekuatan cerpen atau bagian yang paling menarik dari cerpen tersebut, sehingga pembaca lanjut untuk membacanya. Nah, dalam proses penyuntingan itu kan saya menemukan bahwa editor itu berhak untuk mengurangi atau menambah kata atau kalimat gitu ya Mbak ya, mengurangi atau membetulkan kata-kata begitu ya. Sementara di abstrak itu kan itu bukan kata baru, itu seluruh kata yang berulang dari paragraf yang sudah ada di dalam tubuh cerpen. Ditaruhlah di depan kan begitu. Jadi eh, kecenderungannya itu sama persis. Jadi bukan sebuah paragraf baru itu. Tapi paragraf yang sudah ada di tubuh cerpen, dia cuma pindahkanlah itu di buku-buku yang sudah teredit ya. Buku-buku kumpulan cerpen itu dia pindahkanlah itu di bagian paling depan. Kalau kita bilang itu seperti abstrak. Nah, itu kira-kira itu bagaimana itu dalam proses editornya itu tidak masalah kah? Gitu. Jadi kan kalau kita baca seluruh cerpennya jadi ada paragraf yang berulang kan begitu. Ya kan? Paragraf yang berulang kita baca abstrak, nanti kita baca tubuh cerpennya ada lagi tuh paragraf itu di bagian tengah atau bawah belakang itu. Jadi saya secara pribadi waktu pertama kali baca, Mbak, saya kira itu yang paling depan abstrak itu beda seluruhnya sama paragraf-paragraf di bawahnya. Ternyata ada yang ngopi paste seluruhnya. Jadi nggak tahu itu kebijakan editor atau bagaimana, itu dipindahkan doang. Ya kan cerpen itu dipindahkan doang. Jadi saya baca tubuh cerpen selanjutnya, oh ini sudah saya baca ini paragraf di depan ini paragraf ini persis gitu. Itu apakah kebijakan editor masing-masing atau mungkin Mbak Anissa bisa cerita juga di tempat Mbak sedang bekerja itu, apakah juga menerapkan kebijakan yang sama untuk abstraksi cerpen ini? Jadi, apakah boleh paragraf itu mengulang di depan untuk menonjolkan kekuatan cerpen? Kemudian yang kedua, saya terima kasih juga untuk materinya Mbak Anissa, juga saya baru tahu tadi, jadi selama ini juga saya perlu mengoreksi ya, kalau menggunakan kata miring itu judul novel, atau judul cerpen itu cukup cerpen, kemudian huruf miring, judul cerpennya dimiringkan. Selama ini saya pakai cerpen, tanda petik, judul cerpen, petik huruf, petik tutup. Gitu. Kalau aku melihat materinya Mbak Anissa tadi kan, judul cerpen dimiringkan saja gitu. Tapi di Instagram memang nggak ada, bingung saya pakai apa namanya menu huruf miring itu di mana gitu. Gitu aja Mbak Anissa, terima kasih. Ya, mangga Mbak Anissa langsung saja dijawab ya, tidak usah diulang lagi pertanyaannya ya. Ya, itu yang dimaksud Bang Ras itu cerpen media. Memang cerpen media punya kekhasan sendiri gitu. Saya pernah belajar tentang cerpen media bersama Bang Ongki Aryasa. Itu memang perlu editor khusus yang atau yang pengertian lah gitu sama keinginan penulis bahwa cerpen media memang punya keunikan yang editor nggak bisa seenaknya untuk mengedit. Makanya memang kadang-kadang seperti kata apa sepotong senja untuk pacarku itu kan ya karya siapa saya lupa saya sering baca itu memang Seno, cerpen Mbak, media Seno, seperti Seno. iya Pak Pak Seno. Jadi memang cerpen media punya keunikan sendiri. Beda dengan cerpen-cerpen. Karena saya kan memang tidak bekerja di media ya, saya di buku anak. Jadinya memang ketika melihat cerpen media itu bingung gitu loh. Ini cerpennya seperti ini, tapi karena saya pernah belajar cerpen media bersama Bang Ongki itu, memang cerpen media seperti itu bentukannya dan editor juga perlu konfirmasi ke penulis. Nah ini sengaja dibuat seperti ini dan pasti penulisnya punya alasan untuk menulis paragraf yang berulang seperti itu. Gitu. Ya, gimana Bang? Jelas? Oke, terima kasih Mbak Anissa. Ya. Sama-sama. Maaf kalau kurang. Ya. Mungkin saya perlu mengkaji lagi ya
Kalau di cerpen itu Bang, yang lebih pakar mungkin Abang kan biasanya ada opening ya, ada opening, kemudian biasanya kalau kalau kalimat-kalimat dalam cerpen itu kan ada openingnya memang memang agak diataskan gitu supaya memang lebih menarik. Tapi saya tadi, saya belum ini juga ada abstrak di bagian cerpen saya belum menemukan itu juga, membacanya belum sampai ke sana. Saya tahunya bahwa apa yang disampaikan di bagian cerpen paling atasnya biasanya opening supaya menarik, tapi bukan berupa abstrak juga. Jadi ini akan saya cari nanti, cerpen-cerpennya seperti itu. Penasaran juga, Bang. Eee, sudah ya, Bang, ya? Puas ya, Bang, ya? Baik, silakan kepada Mbak Jarna yang sudah mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, tapi sebelumnya izin off cam ya, Bu. Ya, mangga silakan. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya tidak berhubungan langsung dengan cerpen, tapi lebih ke editingnya. Eh, Mungkin begini Mbak Anissa, kan saya juga mengalami sih, kan kita dulu kayak baru-baru mulai nulis itu yang penting kan apa nih karya kita nih terbit, karya kita nih dibaca orang. Kan banyak tuh yang bikin antologi tanpa tanpa di tanpa apa namanya? Disunting. Tanpa eliminasi gitu, langsung terbit berapa orang nih yang daftar, yang penting mah masuk semua gitu. Tapi tetap di bukunya itu ada nama editor, tapi tulisan kita tidak diedit gitu. Setelah beberapa lama kita belajar, ini mah nggak bagus nih tulisan saya dulu nih, gitu. Tapi tetap di buku itu ada nama editornya, tapi kan tulisan kita tidak diedit. Nah, bagaimana Mbak Anissa memandang hal itu gitu sebagai editor? Terima kasih. Silakan. Silakan Boleh Mbak dijawab ya? Anissa untuk menjawab. Kalau saya sebagai peserta, saya kan juga nulis antologi ya. Emang enaknya nulis antologi itu seperti itu. Yang penting kita beli bukunya dan karya kita terbit gitu. Jadi sebelum saya mengetahui ilmu editing ya, yang penting tulisan saya bagus, yang penting cerpen saya bagus, yang penting ceritanya bagus dan idenya tuh unik dan karya saya lahir. Makanya kadang-kadang ya, mohon maaf, kadang-kadang saya nggak bangga dengan banyaknya antologi yang saya tulis. Mohon maaf. Iya, betul. Ketika saya melihat, wah ini ternyata tulisan saya masih jauh dari kaidah penulisan. Saya nulis dari tahun 2002, 2003, 2004 itu kan masih yang penting nulis gitu. Tapi terus terang saya lebih senang sama hasil tulisan buku solo saya daripada antologi. Karena ya itu tadi, karena bahkan solo pun mohon maaf sendiri di India, yang penting kan kita bayar cetak dan terbitnya, terserah itu mau tulisannya bagus apa enggak, yang penting kita bayar hasil cetaknya gitu. Jadi terus dulu saya pernah fanatik, saya harus terbit mayor, tapi ketika saya punya pikiran seperti itu, saya jadi nggak terbit bukunya, nggak punya satu karya pun. Jadi untuk saat ini ya, pandangan saya tentang itu, sebagai penulis dulu ya, nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau mau nulis antologi silakan, mau nulis nerbitin buku sendiri, ayo, yang penting perbanyak karya. Tapi kita juga harus upgrade ilmu tentang kaidah penulisan. Jangan yang mentang-mentang yang penting bayar, yang penting terbit, lalu kita seenak saja menulis. Jadi kita harus upgrade ilmu. Nah, sebagai editor juga terus terang waktu pertama kali ngedit buku antologi itu saya paling lama dibanding editor lain, karena ya gitu, kadang-kadang saya mengedit itu totalitas. Saya harus bikin naskah itu enak dibaca daripada cuma ngedit tiponya. Kebanyakan kan ngedit tiponya yang cepet-cepet kayak gitu ya, yang antologi itu kebanyakan yang diedit tuh cuma soal tipe, terus tentang kata-kata yang mengandung sara, terus tentang kata hubung yang nggak sesuai. Cuma kalau saya kadang-kadang saya ubah kalimatnya, yang penting tidak mengubah makna. Itu yang sebagai editornya. Pandangan saya sebagai editor seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya Mbak Darna Fitri. Ya. Jadi kalau misalkan mau berkarya nggak apa-apa, lanjutin aja nulis antologi, yang penting tetap update ilmu tentang kaidah penulisan.
Dan kalau bisa jangan sampai pikiran saya yang dulu jangan sampai tertanam di pikiran Mbak Zarna tentang bahwa sastra itu bebas, kita mau nulis apa aja silakan, nggak perlu ada kata baku, nggak perlu ada kaidah, yang penting nulis. Itu kalau bisa yang itu dikurang-kurangin pikiran seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi ya, jadi perlunya kita swastunting itu begitu ya Mbak. Jadi kalau kita bisa melakukan swastunting sendiri, kita bisa melihat karya kita itu akan layak baca atau layak tampil atau tidak. Ini karena memang, jadi saya cerita sharing lah ya, saya cerita pernah menjadi beberapa penanggung jawab, bukan editor sih, tapi penanggung jawab antologi beberapa genre, yang kebanyakannya sih cerpen ya. Salah satunya itu saya pernah mengajak teman-teman guru bahasa Indonesia nih Bang, ke wilayah saya itu untuk menuliskan salah satu cerpen buatan mereka. Alasannya memang yuk kita bikin, jangan sampai kita menyuruh anak tapi kita tidak punya bukti karya kepada anak-anak. Itu intinya seperti itu. Tetapi ketika mereka menulis, ini konsepnya guru bahasa Indonesia ya, yang memang sudah secara teori, yang tadi Abang bilang nggak perlu teori, sebenarnya kita bertanyanya kok yang praktik yang sudah biasa. Itu betul terbukti secara teori. Mungkin teman-teman saya waktu itu menulis cerpen tuh secara teori saja. Ketika dia praktik, kemudian saya melihat, aduh parah Bang, membutuhkan waktu untuk saya sendiri untuk memperbaiki yang tadi untuk ejaannya, untuk penulisan struktur kalimatnya, itu memang harus diperbaiki. Memang swastunting itu intinya seperti itu. Jadi kalau kita tadi bisa swastunting, insya Allah karya kita layak baca oleh orang lain. Ya itu asal kitanya mau bekerja keras gitu ya Mbak ya, Mbak Anissa ya, supaya ya memang kalau dilihat saya punya beberapa antologi, ya kalau bangga sih bangga lah ya, tapi itu hasil kerja keras. Kalau untuk bangga bangetnya belum, karena memang saya memang pengennya nih betul-betul ada yang bisa bisa membimbing dari A sampai Z-nya karya tulis saya itu, yang baik yang solo maupun yang antologi itu yang benar-benar kalau perlu dibredel betul-betul. Nah itu. Jadi nanti kita sharing-lah ke Mbak ya, bagaimana masuk ke mayor ya Mbak ya, nanti secara lain kesempatan. Baik, untuk kita kembali ke laptop, siapa lagi yang ingin bertanya kaitannya dengan proses swastunting yang harus kita lakukan setelah penulisan? Silakan, ada? Saya mau nambah dikit boleh, Bu Nina? Oh, mangga, mangga Bang. Iya. Jadi saya membayangkan begini ya. Kalau kita misalnya mengirimkan, menyambung dari yang Mbak Anissa tadi, suara saya terdengar ya? Ya. Terdengar, Bang. Terdengar. Kalau kita misalnya mengirim cerpen ke media nih, misalnya taruhlah media Kompas ya, banyak itu yang mengirim cerpen ke media Kompas. Yang saya tahu, saya pernah dengar itu persaingannya begitu ketat, dan yang membaca kan editor berpengalaman ya, gitu, Mbak Anissa. Jadi sama-sama editornya, cuman mungkin apa namanya tempat bekerjanya berbeda gitu aja. Kalau Mbak Anissa di penerbitan, kalau di Kompas itu di media massa. Sama-sama editor, ilmunya ya sama kan gitu. Satu guru satu ilmu gitu kan. Jadi kalau Mbak Anissa minder, ya nggak usah, sama-sama editor kan gitu. Jangan pernah minder Mbak Anissa. Maksud saya gini, swastunting itu sangat perlu supaya nanti saya kira ya editor berpengalaman itu keganggu sama tanda titik salah jadi koma. Cuma itu aja kayaknya dia itu udah terganggu moodnya. Kan begitu Mbak Anissa ya, yang biasa ngedit kan, dia udah tahu ini seharusnya koma ini, tapi jadi titik. Nah, swastunting itu perlu bagi bekal para penulis cerpen untuk menyampaikan, melombakan cerpennya ke media, kan begitu. Supaya editor tuh ngelirik. Saya yakin juga Mbak Anissa kalau dikasih naskah, tolong pilih mana yang bagus gitu, mana yang oke. Selain dari unsur cerita, ya Mbak Anissa juga memperhatikan tanda titik, kan gitu. Saya secara pribadi juga belajar terus, makanya materi tanda baca ini ada, kemudian materi swastunting ada, tidak hanya sekedar materi tentang cerpen gitu. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa memang sastra itu ya, tadi kan Mbak Anissa mau nyinggung soal sastra ya. Sastra itu
sampai sekarang banyak orang yang masih berdebat, tulisan saya ini sastra atau bukan sih? Itu mulu itu. Dia kalangan para penulis cerpen itu. Saya pernah dapat DM itu, Mas, Kak, itu saya kan admin cerpen sastra kan. Kak, saya punya cerpen nih, tapi saya masih bertanya ini, akun kakak kan cerpen sastra ini. Cerpen saya nggak ada sastranya gitu, gitu. Gitu loh. Sampai sekarang bahkan Om Seno itu bilang, dia bilang sastra itu kan bahasa konon katanya dari bahasa susastra, gitu kan. Susastra, gitu kan. Dan kalau kita lihat dari definisi kamus itu mengandung estetika yang tinggi. Ciri-cirinya itu, sastra dari kata susastra itu mengandung estetika yang tinggi. Jadi mungkin memang yang akan kirim cerpen yang tadi yang saya bicarakan itu bahwa sadar cerpennya itu tidak terlalu sastra gitu. Ya kan? Apa karena estetikanya mungkin estetika kan bisa kita tengok dari misalnya menggunakan majas, kemudian peribahasa, gitu kan? Mana tersirat. Kita mau menyampaikan ya, tapi kalau cerpennya bagus, rapi, konsep ceritanya baik, yaitu mendapat nilai plus. Itu aja Mbak Anissa dari saya. Ya, jadi otomatis saya nambahin ya Bang Horas. Jadi otomatis kalau kita tahu ilmu swasunting, saya juga nggak tahu-tahu amat, masih belajar terus masih update karena kan bahasa itu kan berkembang ya, berkembang pesat. Lagi banyak bahasa-bahasa baru yang bahasa-bahasa slang sekarang kan. Otomatis kalau kita tahu cara penempatan kalimat, tanda baca, tanda titik dan segala macam itu kita punya apa ya? Tulisan kita tuh punya khas, punya ciri khas. Jadi dari misalkan baca sedikit aja, oh ini tulisannya Bu Nina nih, oh ini tulisannya Bang Horas nih, tahu mesti. Kalau memang sudah biasa menulis dan kita sering baca, udah tahu nih gaya bahasanya Bang Horas seperti ini, gaya bahasanya Bu Nina seperti ini. Jadi kita nggak perlu menerapkan gaya bahasa dengan cara terpaksa atau gimana sih caranya supaya tulisan kita punya ciri khas. Cukup terapan aja swasunting yang sesuai dengan kaidah. Insya Allah nanti otomatis orang tahu akan mengenal kita sendiri. Oh ini tulisannya Mbak Anissa seperti ini. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kita sampai pukul berapa, Bang? Sudah, mungkin kalau tidak ada bisa ditutup itu. Ada satu pertanyaan nih kaitannya dengan swasunting untuk bahasa buku cerita anak ya, Mbak Anissa mengkhususkan diri untuk buku-buku cerita anak. Sebenarnya untuk cerita anak sendiri swasunting yang bagaimana Mbak yang dilakukan? Apakah sama? Karena mungkin maksud saya cerita yang dibuat oleh anak-anak ya, bukan cerita anak yang dibuat oleh orang dewasa, bukan cerita anak. Karena kebetulan saya kan sering juga membuat beberapa buku antologi dari anak-anak, Bang, dari anak-anak siswa saya. Kemarin saya membuat buku itu Aglo Cita, itu adalah karya-karya anak saya yang saya ikut lombakan. Alhamdulillah itu. Tapi saya masih ragu-ragu juga. Khususnya untuk cerita anak itu apa yang harus kita lihat dari proses swasuntingnya, Mbak? Mungkin itu saja. Ya, tergantung Bu. Kalau misalkan kita bergambar, biasanya kalau kita bergambar itu berima. Dan kadang-kadang penulis bikin tulisan berima itu jadi nggak memperhatikan pakem bahasa. Jadi saya lagi mengedit tulisan anak itu. Jadi kadang-kadang tuh strukturnya itu memang nggak sesuai struktur kalimat. Tapi anak-anak paham. Jadi istilahnya kayak bahasanya anak-anak. Ya, ya. Gitu. Nah, kalau misalkan bentuknya cerpen kayak kumpulan cerpen anak, itu kalau cerita anak itu tidak lebih dari 300 atau 500 kata. Jadi cuma sedikit dan itu kebanyakan memang menggunakan bahasa anak-anak yang didominasi oleh bahasa apa ya? Kaidah
kata non bakunya. Kayak kalau kata namun gitu ya, namun itu kan biasanya kan ditulis di awal kalimat. Nah, itu kebanyakan kalau di buku anak pakai kata tapi karena kata namun itu kan untuk anak-anak kan nggak ini ya, nggak familiar ya. Kebanyakan tapi gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak terlalu pakem dengan kaidah bahasa kalau di buku anak gitu. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, Ya, sama-sama, Bu. gimana? Sudah ada pertanyaan lain, Bapak dan Ibu? Cukup puas? Ya, cukup. Terima kasih Mbak Anissa untuk sharing. Ya, ya, terima kasih Mbak Anissa. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk kembali menegaskan bahwa Swastunting itu sangat dibutuhkan oleh seorang penulis supaya apa? Supaya tulisan kita itu enak dibaca. Kemudian pesan yang kita sampaikan itu akan sampai kepada para pembaca. Intinya bahwa Swastunting itu menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan bahasa yang bermakna begitu ya, yang bermakna. Nah, mungkin ini langkah-langkahnya kita ingatkan kembali. Tulis saja dulu lah apa yang ingin kita tuliskan sesuai dengan ada yang di otak kita, kemudian kita endapkan supaya kita bisa nanti refresh kembali untuk membaca dan swastuntingnya. Dan perlu diperhatikan bahwa swastunting itu peran kita bukan sebagai penulis, tapi kita juga sebagai penyuntingnya begitu. Supaya untuk bisa menyunting dengan baik, tentu saja kita harus menguasai ilmu-ilmu kebahasaan yang ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Kita bisa berdiskusi. Ilmu yang kita dapatkan cukup banyak dari Mbak Anissa. Mudah-mudahan ilmu ini kita bisa praktikkan dalam karya-karya kita. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa ya. Sama-sama Bang Bunina, makasih banyak. Mohon maaf ya Ya, kalau terima banyak kasih. kekurangan. Ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih izin live ya.